Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin menyampaikan laporan studi kasus untuk bocoran pipa air laut inlet PFAE karena korosi. Nama saya Sugianto. Eh, Mengapa kasus ini penting? Karena unit PFAE merupakan ekuimen vital pada kilang, yaitu sangat berdampak terhadap proses dan performa kinerja serta kehandalan dalam operasional kilang yang mempengaruhi biaya dan juga profit serta tingkat keberhasilan dalam pencapaian produksi. Oke, pendahuluannya adalah sistem PFAE Plate and Frame Heat Exchanger adalah alat penukar panas vital dengan konfigurasi. Yang pertama adalah sisi cooling water, siklus tertutup atau closed loop system. Kemudian sisi seawater, yaitu siklus sekali lewat atau dikenal dengan one through, berfungsi mendinginkan untuk proses di kilang WPI sebagai cooling water system. Nah, permasalahan utama yaitu pipa air laut berbahan carbon steel berapa kali mengalami kebocoran dari beban lingkungan yang agresif, kemudian kadar klorida yang tinggi, kecepatan aliran yang tinggi, terdapat partikel abrasif, pasir, dan material debris lainnya. Gejala kerusakan adalah erosion, abrasion, yaitu penipisan mekanis akibat aliran, laju air yang tinggi, kemudian ada turbulensi di dalam pipa, kemudian reaksi korosi, dan juga ditambah dengan galvanic corrosion. Nah, penjelasan dari kerusakan pipa air laut pada inlet PFAE ini adalah dari mode kerusakan. Jenis korosi atau failure mode, kerusakan terjadi pada pipa air laut bagian inlet menuju PFAE, di mana kondisi operasi melibatkan aliran fluida berkecepatan tinggi, fluida yang bersifat korosif, dan pada kondisi tertentu, terutama pada cuaca monsun atau angin barat, saat terjadi ombak besar dan air laut yang keruh, banyak mengandung pasir dan butiran debris material yang menyebabkan abrasi dan erosi. Karakteristik visual, hasil inspeksi visual dan pengukuran ketebalan menunjukkan penipisan dinding pipa atau ball thinning, tidak merata terbentuknya alur akibat aliran atau flow groove, permukaan internal kasar dan tererosi, warna karat coklat kehitaman, fast korosi pitting, dan general corrosion, tidak ditemukan retakan crack, sehingga mode utama merupakan erosion corrosion thinning dan galvanic corrosion. Berapa bukti atau foto temuan dari hasil inspeksi bisa kita lihat pada slide ini, yaitu sebenarnya ada kelihatan pipa yang bocor keluar airnya, itu fluidnya air laut pada pipa inlet seawater PFAED, kemudian pada seawater inlet PFAE ini pada poin under rail strainer. Nah, ini dimana terjadi indikasi galvanic corrosion, yaitu sambungan dari pipa existing, pipa carbon steel disambung dengan modifikasi strainer menggunakan material SS316 stainless steel, sehingga dari perpaduan dua material yang berbeda komposisi ini menyebabkan meningkatkan laju korosi pada internal pipa seawater atau air laut yang ke PFAE. Untuk kondisi operasi, air laut mengandung klorida tinggi kurang lebih 19.000 ppm. Terdapat partikel pasir atau debris yang ikut mengalir. Semakin tinggi laju alir atau velocity, maka semakin bersifat abrasif.
pH antara 7 sampai 8 tetap cukup agresif untuk baja karbon. Kapasitas pompa yang besar yaitu masing-masing kapasitasnya 7.870 meter kubik per jam. Nah, secara operasional ini bisa jalan antara 2 pompa dan juga 3 pompa. Nah, ketika jalan 3 pompa, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan abrasi dan erosi pada pipa dan lapisan coating internal, yaitu perbedaan cuaca. Pengaruh cuaca pada cuaca monsun atau angin barat, kondisi air laut yang sangat kotor akibat gelombang dan arus yang besar sehingga membawa material pasir, debris dan kotoran lainnya. Kemudian dari analisis penyebab, yang pertama material. Nah, material karbon steel memiliki tahanan rendah terhadap ion klorida. Tidak ada lapisan pelindung internal atau lapis coating yang kurang memadai. Tidak sesuai untuk aplikasi air laut berkecepatan tinggi. Untuk melindungi material karbon steel dari paparan korosi, dilakukan internal coating dan external coating juga memiliki batasan ketahanan terhadap abrasi, erosi, dan juga laju korosi pada fluida air laut. Secara desain, perlu ditinjau ulang dan dilakukan peningkatan terutama pada bagian yang terjadi turbulensi aliran. Dan karena desain pipa material karbon steel dengan fluida air laut sangat bergantung pada kekuatan dan kehandalan coatingnya atau sisi internal pipa. Karena jika coating rusak akibat korosi atau abrasi, maka laju korosi itu akan terjadi secara cepat pada pipa karbon steel. Itu mengubah desain bagian inlet untuk mengurangi turbulensi, memperhalus alur aliran untuk menghindari impingement. Analisa penyebab berikutnya adalah dari sisi operasi. Air laut mengandung klorida yang tinggi 15.000 ppm, terdapat partikel pasir atau debris yang ikut mengalir di dalam fluida air laut tersebut. Kemudian pH antara 7 dan 8 juga cukup agresif karbon, dan kapasitas pompa yang besar, apalagi ketika jalan 3 pompa ini dengan flow rate sekitar 21.000 meter kubik per jam, menyebabkan terjadinya percepatan abrasi dan erosi pada pipa dan lapisan coating internal. Kemudian pengaruh cuaca monsun atau angin barat, juga kondisi laut yang kotor karena gelombang dan arus besar sehingga membawa material pasir dan debris lainnya. Ada solusi teknis. Material pilihan itu FRP, fiber reinforced plastik, sebagai alternatif non logam atau penggantian dengan material HDPE, high density polyethylene, atau penggantian material ke SS316 atau duplex. Kemudian perbaikan desain untuk mengurangi fitting elbow, kemudian perbaikan dengan cara menambahkan cathodic protection untuk mencegah laju korosi, dan penggantian pipa sesuai dengan desain existing namun dengan ditambahkan polygas lining grade A. Perawatan dan pembersihan pada seawater line, dan pastikan filter pada jalur seawater supply berfungsi dengan baik sehingga tidak ada material pasir maupun debris yang terbawa dalam aliran tersebut ke dari solusi teknis berikutnya adalah pertimbangan biaya. Untuk penggantian dengan material SS316 atau duplex perlu menjadikan pertimbangan dari sisi biaya yang cukup signifikan lebih mahal. Kemudian untuk opsi berikutnya bisa menggunakan beberapa pilihan berikut, yaitu menggunakan FRP, fiber plastik, sebagai alternatif non logam, atau penggantian dengan material HDPE, high density polyethylene. Perbaikan desain, mengurangi fitting elbow, kemudian menambahkan CP, cathodic protection, sebagai untuk menangani atau memperlambat laju korosi. Kemudian penggantian pipa dengan material sesuai existing dengan ditambahkan polygas lining grade A, dan melakukan perawatan
dan pembersihan pada seawater intake, dan pastikan filter pada jalur seawater supply berfungsi dengan baik sehingga tidak ada material, pasir maupun debris lainnya yang terbawa dalam aliran air laut ke PFAE. Kemudian dari sisi rekomendasi perbaikan, solusi perbaikan ada bagi dua sini, yaitu perbaikan sementara atau jangka pendek bertujuan mempertahankan operasional sambil menunggu penggantian permanen. Yang pertama adalah mengisolasi pada bagian yang bocor, kemudian pemasangan klem atau composite wrap pada area yang mengalami penipisan. Patching menggunakan plate reinforcement pada bagian luar pipa. Kemudian dilakukan coating di sisi luar. Mengurangi kecepatan aliran apabila ini tidak mengganggu proses. Penggantian spool sementara menggunakan carbon steel baru secara parsial. Monitoring ketebalan atau thickness measurement dilakukan mingguan pada area kritis. Solusi teknis berikutnya adalah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi solusi perbaikan jangka panjang. Material yang lebih sesuai untuk air laut antara lain FRP, fiber reinforced plastik, sebagai alternatif logam, atau HDPE. Kemudian penggantian dengan material SS316 atau duplex, menambahkan cathodic protection, dan penggantian pipa sesuai dengan material existing dengan ditambahkan polyglass lining grade A. Melakukan perawatan rutin dan pembersihan pada seawater intake dan pastikan filter pada jalur seawater supply berfungsi dengan baik dan optimal sehingga tidak ada pasir, debris maupun kotoran lainnya yang terbawa aliran ke PFAE. Kemudian berikutnya adalah penutup. Dari pelajaran teknis, pemilihan material harus mempertimbangkan sifat fluida, kondisi operasi, terutama lingkungan laut yang agresif dan korosif. Desain hidrodinamika sangat mempengaruhi laju erosi dan korosi. Sistem infeksi berbasis risiko atau RBI wajib diterapkan untuk mendeteksi potensi kegagalan secara dini. Pemantauan dan pemeliharaan harus dilakukan secara rutin untuk mencegah kegagalan peralatan. Pentingnya bagi pekerja untuk mengetahui perihal teknis, desain, kondisi operasi, dan kehandalan dari peralatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kehandalan peralatan kilang serta tindakan perbaikan jangka pendek dan jangka panjang secara tepat. Berikut adalah sebagai manfaat pekerjaan. Demikian untuk paparan kasus dari bocoran pipa air laut inlet PFAE yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.